kenapa tak berwudu? Innallaha kana bikum rahima. Allah kan sayang. Tapi kalau mau yang utama, maka di sini disebutkan isbaghul wudu alal makarih. Berwuduklah walaupun di waktu yang tak menyenangkan, musim sangat dingin, tak ada air hangat, kau tetap berwudu. Wa kasratul khuta ilal masajid, langkah kaki kau perbanyak-banyak ke masjid. Ini sekarang orang sekarang tak mau jalan kaki ke masjid, pakai motor. 2 kali gas sampai. Pas Ustadz cerita, perbanyak langkah kaki, perbanyak langkah kaki. Giliran bertanya, Ustadz, apakah bensin kita tidak dibalas? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap tetes bensinmu itu ada balasannya. Kalau Dexlite Pak Ustadz, setiap perbuatan baik ada balasannya, tapi pahalanya ada, efek kesehatannya tak ada. Orang ini hidup kalau makin nyaman, itu makin tak sehat. Kenapa nenek moyang kita dulu tak ada kena diabetes meletus, tak ada kena kolesterol? Dimakannya udang, dimakannya kepiting, dimakannya kerang, minus santan, gulai. Habis itu dia mencangkul tanah 2 jam, keluar jadi keringat. Orang sekarang makan ini, hidup ke nasi, tarik selimut, menggumpal lah jadi kolesterol. Wa kasratul khuta ilal masajid, wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Kita yang menunggu salat. Zuhur jam berapa? 12.30. Jam 12 wudu dari rumah, datang tahiyatul masjid, duduk zikir, baca Quran, nunggu salat. Yang sekarang terjadi pada umat ini bagaimana? Salat itu menunggu dia. Wudu zuhur dipakai ke asar. Ada ustadz di Jakarta yang selalu salat di awal waktu. Pada suatu ceramah, kebetulan ceramah itu di mall, ada masjidnya. Sampai di mall itu dia beristighfar, astagfirullahaladzim, saya tak pernah salat terlambat. Kenapa hari ini saya terlambat? Sedih dia terlambat, udah kelamaan ceramah sampai terlambat. Akhirnya dia tanya orang salat, kalian salat asar ya? Enggak Pak, salat zuhur. Rupanya salat zuhur yang udah hampir masuk asar. Jam 3 pula salat zuhur. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kata malaikat, kusentil lah kau nanti, kata malaikat. Jam 3 kau salat zuhur, kau bilang lillah. Kalau atasanmu menelpon, datang besok ke kantor jam 7 ya, siapa? Jam 6 sudah terpacak kau di situ. Tapi kalau panggilan azan, hayya 'alas shalah, salat tidak Pak, waktu masih panjang. Waktu masih panjang, tapi nyawa kau pendek. Fadzalikumur ribat, menunggu salat. Fadzalikumur ribat, itulah ribat. Ribat itu asal katanya adalah orang yang siap mengikatkan dirinya untuk jihad fisabilillah. Tapi kalau kau tak bisa jihad perang melawan kafir musyrik Abu Jahal, Abu Lahab karena sudah selesai, tak bisa kau ke Palestina membela dari serangan Yahudi, maka engkau jaga dengan istiqomah salat berjamaah. 3 kali kata Nabi, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah orang yang mengikatkan dirinya dengan salat berjamaah. Hadis terakhir, nanti pertemuan subuh depan kita pindah bab baru. Hadis terakhir 89 dari Abu Umamah Al-Bahili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun, ada 3 orang, kulluhum dhaminun 'ala Allah, orang ini dijamin Allah Subhanahu wa taala. In asya ruziqa wa kufiya, kalau dia hidup rezekinya dijamin, dicukupkan Allah. Wa in mata adkhalahul jannah, kalau dia mati dimasukkan Allah ke dalam surga. Man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah, siapa yang masuk ke rumah mengucapkan salam, maka dia dijamin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Wa man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah, siapa yang keluar rumah menuju masjid, maka dia dijamin Allah. Wa man kharaja fi sabilillah wa huwa dhaminun 'ala Allah, siapa yang keluar rumah untuk jihad fisabilillah, maka dia dijamin Allah. Hadis riwayat Abu Daud, kata Imam Ibnu Hibban sahih.
Ini lafaznya dari Ibnu Hibban. Ustadz, ya tadi kata Ustadz orang yang keluar rumah untuk sholat berjamaah dijamin Allah. Betul. Tetangga saya keluar rumah sholat, ditabrak mobil mati. Manalah jaminan Allah itu? Ini orang mindsetnya rusak. Dianggapnya husnul khotimah itu mati di tempat tidur. Berapa banyak orang mati di tempat tidur, mati su'ul khotimah. Berapa banyak orang yang mati ditabrak, justru matinya adalah husnul khotimah. Kalaulah mati tenang itu husnul khotimah, tak menangis Khalid bin Walid di atas tempat tidur. Kenapa kau menangis Khalid bin Walid? Aku menangis karena setiap jengkal badanku ini bekas tombak, bekas anak panah, bekas pedang. Setiap jengkal badan Khalid bin Walid bekas tombak, bekas anak panah, bekas pedang. Kenapa aku mati di atas tempat tidur? Kenapa aku tak mati syahid? Jadi makna kita dijamin Allah itu dijamin istiqomah, mati dalam keadaan la ilaha. Berapa banyak koruptor mati tenang di atas tempat tidur? Berapa banyak pezina mati tenang di kamarnya? Yang paling tenang matinya adalah orang mati sakau. Sakau hiperdosis mati tenang, keliling anak istri keluarganya ada. Maka cara pandang kita robah. Yang dimaksud dijamin Allah adalah dijamin dia mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kaji kita ini semakin membuat kita semangat sholat berjamaah. Terima kasih, mohon maaf atas silap salah. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.